Halo teman-teman, saya Ikoy sama teman saya Andre. Kita mau ngobrolin tentang kemarin motoran ke Sabang ya. Oke. Dari bulan bulan Agustus 2025 kita mau coba nostalgia ya, Betul, Chris ya. betul. Karena kita udah kangen lagi nih, pengen riding lagi. Pengen ngegas lagi katanya ya. Iya dong. Jadi itu tuh awalnya gimana Om Chris? Awalnya kita pergi ke Sabang tuh. Jadi itu tuh ke Sabang itu udah dari lama ya, perencanaannya gitu ya. Perencanaannya sampai akhirnya bisa terjadi di bulan Agustus kemarin. Berapa lama rencana kita ke Sabang sampai kita go ke Sabang di bulan Agustus? Udah lama itu, sampai 1 tahun kali ada itu rencananya. Butuh lama banget Om Chris. Karena nabung. Jadi kita persiapan buat nabung dulu ya Om Chris ya. Nabung dulu. Satu orang itu kena di berapa Om Chris? Kira-kira kurang lebih sekitar 3 juta, Pak. 3 juta. Waduh. Jadi tiap orang itu kenanya 10 juta sebenarnya. Karena kita harus nyiapin tiket pesawat pulang, karena pulangnya kita pakai pesawat. Iya betul. Terus kita juga persiapan buat hotel, karena kita nggak mau tidur di pom bensin. Betul. Jadi kita persiapan buat hotel, kemudian bensin dan lain-lain. Jadi kita tiap orangnya kenanya 10 juta. Betul. Jadi kita harus nyiapin selama setahun 10 juta itu. Betul, nabung. Nabung ya, Om Chris ya? 1 bulan dapat sampai akhirnya Agustus. Sampai akhirnya kita pergi. Nah, tracknya gimana Om Chris? Mulai dari hari pertama sampai selesai nih. Hari pertama kita ke mana nih Om Chris? Jadi hari pertama teman-teman kita itu berangkat dari Bandung, kota Bandung, tepatnya di Bandung Timur. Kita lewat ke Jalan Cianjur. Oke. Ke Cianjur, terus melewati ke Bogor, terus Serang, kalau nggak salah ya Banten, daerah situ. Wah, jalannya itu banyak berdebu, macet di Bogor. Ada apa tuh dari pertama tuh yang buat menarik nggak Om Chris? Oh, yang buat menarik itu saya sebenarnya ngerekam video udah ngerekam video juga saya. Ya, saya punya video juga. Cuman pas begitu direkam ternyata modenya mode foto. Jadi nggak kerekam perjalanan saya itu, guys. Padahal itu saya pakai motornya lumayan hebat saya padahal. Nah, itu berapa jam kira-kira kita nyampe dari Bandung hari pertama sampai ke Pelabuhan Merak ya? Iya. Sampai ke Pelabuhan Merak itu berapa jam tuh? Kira-kira kita berangkat tuh kan sekitar jam 6 pagi ya Kang. Itu tuh jam 6 pagi sampai sana itu sekitar jam 2 siang. Kalau nggak salah itu lumayan cepat apa lambat sih itu? Cukup lah Cukup ya, cukup. Cukup lah, makanya ente cepet ting, cukup lah gitu ya. Nah, itu hari pertama kita nyampe ke Lampung langsung ya? Iya. Awalnya mah sebenarnya nggak tidur di Lampung ya Om Chris ya? Iya, nggak tidur di Lampung awalnya mah. Jadi rencananya itu kita kan mau langsung krui gitu kan. Ya. Mau langsung krui, cuman ya ada teman saya lah yang ya lemah lah. Bisa dilihat lemah. Ada nanti Om Husen ya, Om Husen nanti ya. Nanti masuk podcast sini nih. Kamu harus klarifikasi di sini ya secara live gitu. Jadi kita hari pertama itu akhirnya tidur di Lampung ya? Tidur di Lampung. Nyampe Lampung jam berapa tuh? Itu nyampe Lampung sekitar malam ya. Isya kalau nggak salah itu jam 8-an ya? 8 kalau nggak salah itu jam 8. Tapi alhamdulillah tidak ada terjadi apa-apa ya. Wah, selama di perjalanan ya, aman ya? Ada ya, aman. Cuman yang bikin itu tuh banyak ide-ide keluar yang nggak jelas gitu dari si Husen ini. Dari Nanti si Om Husen Tobing ini yang mengacaukan jadwal. Sebenarnya estimasi kita dari Bandung ke Sabang itu sekitar 9 harian ya Om Chris ya? Betul, 9 hari. Tapi di push akhirnya jadi 7 hari karena ada ide dari Om Husen yang kita iakan idenya itu ya. Iya, salahnya itu kita mengiyakan. Karena gengsi kita terlalu tinggi buat menolak. 500 kilo guys, kita dalam 1 hari. 500 kilometer. Biasa cuman 200, 300. Paling banter 400, ini harus 500 sampai 600 kilo. Dan itu gara-gara ide si Husen Tobing yang dia punya ide supaya lebih cepat waktunya ya. Tapi kita semua tolak, kita semua iyakan ya idenya itu karena kita gengsinya kita terlalu tinggi gitu. Betul. Untuk menolak idenya dari si Husen. Meskipun badan akhirnya jadi remuk. Jadi hari pertama itu dari Bandung ke Lampung ya. Lampung. Kita selesai di hari pertama. Estimasi itu kita nyampe Lampung jam 8 malam ya. Jam 8 malam. Kita istirahat di Lampung
Sampai kemudian nanti di hari kedua kita itu dari Lampung ke Pantai Krui, nggak lama Pantai itu Krui ya. mah. Itu berapa lama tuh kira-kira waktu dari Lampung ke Krui? Kalau dari Lampung ke Krui itu mah easy kayaknya ya. Jadi dari Lampung tuh pagi-pagi jam 7 habis sarapan kita nyampe Krui tuh siang duhur. Oke, jadi nyampe Krui sekitar jam 2 ya. Terus kita nginep di hotel sambil menikmati keindahan alam dari Pulau Krui ya. Krui, Pantai Krui itu pantainya bagus banget guys. Nanti terbaik ya? Iya, kalau kalian mau coba motoran 1 hari 2 hari daripada lewat timur terus, coba kali-kali ke barat itu ke Pantai Krui bagus banget guys di sana. Oke, nah nyampe lah di Krui, terus berikutnya kita hari ketiga karena udah muncul ide-ide dari Om Husen. Sebenarnya hari ketiga itu target kita adalah cuma dari Krui ke Bengkulu ya. Betul. Itu jaraknya sekitar 200 kiloan lah, 250 sekitar 300 kilo paling jauh. Tapi Om Husen pengen cepat-cepat, jadi langsung kita ke Muko-Muko ya? Muko-Muko Bengkulu. Berapa kilo jaraknya Om Kris? Gelo itu 600 kilo cuy. Itu ibaratnya kalau Bandung Pangandaran berapa kali balikan ya? 4-5 kali balikan. 600 guys, itu aduh. Kita dari Krui ke Muko-Muko itu Sumatera Barat ya masuknya ya? Sumatera Barat itu. Enggak, Bengkulu dia. Enggak, Muko-Muko mah udah masuk Sumatera Barat. Belum. Nanti coba kita lihat geografi, oke. Perbatasan sama Sumatera Barat, guys. Nah, itu waktu tempuhnya berapa lama tuh pas kita dari Krui ke Muko-Muko? Pokoknya yang saya tahu karena capek itu berangkat subuh, guys. Belum ada matahari ya? Masih belum ada matahari. Itu berangkat subuh, hujan. Sampai lagi itu sekitar jam 1 malam. Muko-Mukonya? Muko-Muko jam 12 jadi jam 11. Jadi sekitar berapa jam tuh dari Krui ke Muko-Muko? Ada sekitar 20 jam mungkin ya? 20 jam lebih. 20 jam. Tapi badan kita sebenarnya masih fit ya itu karena ini hari ketiga ya. Hari ketiga masih fit dan ini perjalanannya cukup jauh. Kita selesai di Muko-Muko, nggak kemana-mana ya. Di Muko-Muko juga cuma makan, singgah sebentar, makan malam, paginya tidur, langsung gas lagi. Nggak ada sesuatu terjadinya. Tidak ada. Tapi alhamdulillah kita semua diberikan kemudahan ya. Alhamdulillah. Motor semua aman, fit semuanya. Aman. Badan juga semua, anak-anak juga bagus, kondisinya fit. Okay. Nah, berikutnya hari keempat nih, Om Kris, kemana Om Kris? Nah, ini yang jadi masalah itu, Pak. Dari Muko-Muko, kita kan lewat ke Muko-Muko tuh langsung ke Padang. Oh, itu mah masih aman. Masih aman ya. Dekat. Nah, itu kalau dari Muko-Muko ke Padang, guys, itu perjalanan paling epic, guys, menurut saya. Karena jalannya itu, wah, bagus banget ya. Itu mantap. Makanannya ya? Lebar, makanannya itu Padang terus. Dan yang unik apa Om Kris coba? Masuk Sumatera Barat apa yang unik coba Om Kris? Kalau yang menurut saya unik masuk ke Padang itu yang nggak ada ditemuin di Indonesia. Apa? Nggak temuin di Indonesia? Naon coba? Nggak ada Indomaret guys. Oh iya, iya guys bener di Padang itu di Kota Padang, Sumatera Barat itu tuh nggak ada Indomaret atau Alfamart guys. Jadi kalian belanja ya di swalayan biasa atau di toko kelontong itu, tapi jalannya oke lah bagus guys. Kayaknya semua secara umum kalau jalan di sekitar namanya tuh jalur utama barat ya? Lintas barat mas semuanya jalurnya enakeun nggak ya? Enakeun. Kosong enakeun, bisa digaspol. Enakeun. Pokoknya mah kalau yang mau ke Sumatera harus dicobain jalur ke Pantai Barat, jalur lintas baratnya. Iya. Nggak ada pokoknya nggak ada busnya katanya. Nggak ada bus. Cuma memang truknya truk sawit lah ya. Ya, truk sawit yang kayak gitu. Truk-truknya ada sih, cuman tapi bisa kehitung jari lah gitu. Jadi bisa digaspolnya. Iya, gaspol kalau motornya bagus dan spek tinggi itu wah gaspol guys gitu. Sama saya juga. Nah, nyampe di Padang mana nih Om Kris? Iya, dari Padang itu sebenarnya mah kita mau ke Sibolga itu guys. Betul kan ya? Iya. Target Sibolga. Etape hari ke berapa itu berarti ya? Hari keempat. Hari keempat ya? Iya, keempat. Oke, hari keempat itu kita kemana nih Om Kris? Dari Padang itu ke Sibolga. Berapa kilo jaraknya? Itu sekitar 400 kilo. 400 ya, 500 lah pokoknya mah. Nah, ini 500 kilo badan udah agak mulai melemahnya Om Kris ya? Iya, badan udah mulai melemah. Dan ada insiden apa Om Kris? Saya kesetrum, Pak. Nah, ini Om Kris ini dia kesetrum karena megang
ada kabel ya, ada kabel yang jatuh, terus kita lewatin, kita pegang tangan ya, kabelnya ya. Ya. Kabelnya dipegang, diangkat Om Kris ya. Terus gimana lagi Om Kris kejadiannya? Jadi gini awalnya itu, jadi teman-teman saya nih pada di depan, kemudian saya paling belakang. Si Mamang ketang paling belakang. Saya paling belakang karena saya nggak pakai sarung tangan. Minta tolong. Iya, karena dia nggak pakai sarung tangan, kuatan guys. Nggak tahu kenapa dia nggak pakai sarung tangan sampai si tangannya ini hidung terus hidung. Kalau saya mah kan abu-abu ya guys. Nah jadi awalnya itu ada yang nebang pohon guys. Saya tahu itu yang nebang pohon. Si pohonnya jatuh ke kabel listrik. Nah jatuh ke kabel listrik pas tepat dari rombongan kita. Nah di depan itu si Husein itu dengan kan awalnya kita ini kenapa gitu, cari tahu dulu kan gitu kan. Ada apa gitu. Akhirnya ternyata si Husein paling depan dia megang kabel. Bisa dipegang. Aman kan? ya. Aman. Karena nggak kesetrum ya. Terus orang kan naon apa namanya? Pangnyeklankeun cenah gitu kan. Tolong pegangin gitu kan. Habis dipegangin, saya pegangin gitu, terakhir bagian saya. Ternyata di kabelnya itu ada sambungan, Mang. Lepas. Jadi si sambungan itu tuh lepas. Jadi ketika di depannya tuh ada bentor. You know me what I mean, bentor. Bentor beca motor. Bentornya minta tolong pegangin. Semakin diangkat lah ya, Om Kris. Semakin diangkat ternyata si bentornya ada ketinggian juga. Jadi saya ke bawah ke belakang. Mundur. Tiba-tiba jeret gitu lah. Jeret saya ngacleng atau bahasa Indonesia apa ngacleng? Terlempar. Jadi Om Kris ini pas setelah kesetrum ya. Kesetrum saya lihat di spion kok si Kris nggak maju kan. Saya udah maju lihat di spion belakang karena posisi saya paling belakang. Saya lewatin Kris kok nggak maju, ternyata saya lihat jatuh tapi kok nggak bangun. Karena saya pakai motornya besar, susah naik muter balik ya. Betul. Jadi minta tolong kapten kita ya. Om Eja kapten kita, ini Om Kris jatuh. Saya pikir jatuh biasa. Ternyata pas Om Eja lihat, dia lagi posisi kumaha Om Kris? Terkelungkup. Ini posisinya udah jatuh menghadap tanah ya? Iya guys, gimana ya rasanya trauma. Kesetrum guys. Jadi dari tangan itu turun ke perut guys. Jadi kayak dikeleketek. Bahasa Indonesianya apa guys? Keleketek, digilitikin. Terus sampai ke bawah. Nah saya kan nggak bisa bergerak ya guys ya. Terus motornya itu kan jadi loncat. Nah loncat, kaki saya tuh ketibaan motor. Nggak bisa bangun ya? Nggak bisa bangun. Dari situ hampir setengah sadar juga gitu kan. Kaki ketindihan motor, nggak bisa bergerak gitu kan. Terus si kakinya itu kejepit motor, jempolnya nekuk gitu. Jadi ya istilahnya memar guys gitu. Jadi sepanjang perjalanan dari situ itu Tapanuli Tengah itu kalau nggak salah. Tapanuli Tengah. Belum masuk Sibolga ya? Iya, Tapanuli Tengah sampai ke Aceh. Kaki saya gede guys, baru kayaknya. Atau memar ya gitulah, gede lah gitu. Tapi tetap dilanjutkan nggak itu Om Kris perjalanan? Semangat guys. Meskipun dengan cedera ya? Iya, tadinya ini udah ngalian saya, udah bercandain ya guys, disuruh pulang. Karena kita komitmen ya, itu kalau misalnya ada yang trouble atau ada yang sakit, opsinya ya pulang, kita anterin ke kota. Betul. Terus dia harus pulang ya, kita lanjutkan perjalanan karena ini memang komitmen dari kita ya. Betul. Bukannya kita nggak solider, tapi itu komitmen dari kita. Kalau ada motor yang trouble atau misalnya kondisi fisik kita ada sesuatu, ya kita anterin terus dia pulang, terus kita lanjutkan perjalanan. Nah, Om Kris ini cedera, tapi kita tanya apakah mungkin atau enggak dilanjutkan, dia bilang dia mampu, ya udah kita gas, tapi terbaik lah pokoknya Om Kris ya. Iya itu saya ada obat kuat guys, jadi ada obat kuat jadi membuat saya bisa melanjutkan perjalanan. Oke, nah dari Sibolga, akhirnya kita nyampe Sibolga itu jam berapa ya Om Kris ya? Cukup malam juga ya? Malam juga, jam 9, jam 10 lah. Oke, kita di Sibolga cuma makan seafood ya? Makan seafood, ganti oli motor. Sibolga itu kan memang susah kita dapat makanan yang non halal, makanan halal ya, karena kan memang di sana itu banyaknya yang menggunakan non halal lah ya, menggunakan pork ya, jadinya kita cari seafood ya, cari yang aman, kita makan seafood aja terus, udah di situ aja. Oh seafood. Mesin, main ganti motor ya? Iya, paling anak-anak itu ganti oli mesin, karena itu perjalanan udah lebih dari 1.000 kilo. Udah lebih dari 1.000 kilo, udah sampai Sibolga ya. Ya, itu pasti otomatis
harus ganti mesin. Kalau saya yang kedua kali guys, karena motor saya Ganti keren. oli. Ya. Iya. Halo Nah, penonton. dari Sibolga terus kita lanjut ke mana Om Kris? Malabo. Malabo, jarak berapa kilo? Wah itu banyak Om, itu paling banyak kayaknya itu. Ini perjalanan yang paling berat ya Om Kris ya? Berat itu mah. Paling berat dari Sibolga ke Malabo itu sekitar 550 kilo. 600 lebih. Hampir 600 kilo ya. Iya, Dan lebih, kita ini 600 hari lebih. ke-6 ya. Nah udah bosan-bosan ya Pak. Kita udah hari ke-6 di Sibolga ke Malabo, badan juga udah semakin turun ya, semakin turun fisik. Apa namanya, dan juga kondisi kita udah cukup capek ya, Udah karena cukup capek. jarak kiloannya cukup jauh ya, 500 Jauh kilo. itu 600. Berapa jam kita nyampe ke Malabo? Kita pergi dari jam berapa ya? Itu inget nggak Om Kris? Itu kalau pergi itu kita pasti nyubuh guys. Nyubuh itu setelah sholat subuh jam 5 Jam kita 5. udah berangkat. Nah yang paling sedihnya itu kan dari Aceh Singkil ke sana gitu ya. Sampai ke Malabo hujan gede nggak berhenti sampai besok paginya pun hujan. Jadi hujan besar ya? Hujan besar. Yang paling bete sama saya si jas hujannya bocor, jas hujan tas, jadi semua perbekalan saya basah guys. Nanti adalah mungkin diceritain sama Pak Eja, dia ngebantu saya untuk ngeringin semua tas atau isi tas saya itu di AC, mesin AC gitu, mesin AC kamar gitu. Oke. Jadi nyampe Malabo itu sekitar jam 2 subuh ya? Jam 2 subuh. Jam 2 subuh kita nyampe Malabo dari Sibolga ya? Dari Sibolga. Dan yang cukup kita buat khawatir karena kita di tengah hutan ya. Betul, itu teman saya udah halusinasi. Itu udah ketemu setan, ketemu temannya setan, ketemu aduh. Karena jam 12 malam, sekitar jam 1 malam kita masuk ke hutan mau nyampe ke kota Malabo ya. Di Iya. situ tuh ada hutan dan posisi hujan besar ya. Hujan besar. Anak-anak juga udah lemas secara fisik maupun mental. Ya. Tapi alhamdulillahnya ada warungnya di tengah-tengah itu ya. Ada warung di tengah-tengah kota, itu nggak tahu warung Tengah asli, hutan. nggak tahu warung palsu ya guys ya. Jadi di tengah Yang hutan penting saya itu- ngopi lah. Di tengah hutan itu tiba-tiba ada warung. Sebenarnya kita juga udah cukup ragu nih. Ya. Apa mau kita masuk ke warung itu atau dilanjutin? Ya. Tapi saya lihat kondisi anak-anak udah pada lemah. Kalau saya sendiri mah enggak ya. Oh. Akhirnya kita berhenti. Si Husen tuh udah maju maju. Mungkin karena takut. Karena Ya. di tengah hutan. Emah dia mah. Di tengah hutan itu tiba-tiba ada warung. Waduh. Akhirnya kita diem di warung ya. Ya, Terus ngerti. adalah datang ibu-ibu dan dia tinggal sendiri ya. Tinggal sendiri, aneh itu di tengah hutan tinggal Di tengah sendiri. hutan ada ibu-ibu tinggal sendiri, saking amannya mungkin ya, Ya, saking aman. amannya di Malabo di Aceh, sehingga nggak begitu takut akan kriminalitas ya. Ya. Jadi akhirnya kita beli minum kopi di situ ya Om Kris Minum ya. kopi di situ. Istirahat sebentar. Istirahat sebentar, ganti baju. Mungkin ya yang saya betenya itu saya basah semua guys, jadi nggak bisa ganti baju. Oke, akhirnya kita nyampe ke Malabo jam 2 subuh ya. Jam 2 subuh. Istirahat ya di sana Ketika ya. nyampe pun hujan gede guys di Malabo itu. Terus ya yang apa namanya yang saya aneh itu hujan di sana itu tuh lama banget ya. Nggak berhenti ya. Nggak berhenti, maksudnya teh hujannya teh ada berhenti-berhentinya tuh gitu nah. Ini mah enggak guys. Itu paling Oke, Udah nah kondisi. kemudian berikutnya kita nyampe di Malabo, kita langsung ke Sabang ya rencananya. Sabang. Jadi kita nggak nginep di Aceh, kita langsung ke apa namanya Sabang. Pelabuhan ya. Pelabuhan Dan Lele- itu tuh Lele. ada pelabuhan itu tuh terakhir si Jam kapal 4. itu jam berapa? 4. Jam 4 ya Om Kris ya. Betul. Dan jarak dari Malabo ke pelabuhan Aceh itu juga lumayan ya, jarak 400 sekitar enggak 200 kiloan, 250 kilo lah. 250 ya? Hampir 200 atau 300 kilo lah. Dan kita harus ngejar waktu karena jam 4 si kapal itu berangkat. berangkat. Terakhir. Nah, gimana Om Kris, si perjalanan berhasil nggak? Berhasil itu kayak anjing edan lah itu. Tapi kita secara mental semangat ya. Semangat, karena kita udah mau nyampe etapa tujuan, terakhir, etapa betul. terakhir. Oke. Jadi di perjalanan gimana Om Kris? Wah gelo itu mah gila lah itu semua motor dipacu untuk karena jalanan Malabo itu lurus besar Dan beloknya aspalnya sedikit. enakin ya. Wah aspalnya tuh beda dari aspal yang ada di Jawa ya kalau yang Lengketnya. saya resain ya karena saya gini-gini kan udah ke Bali kan Iya. ya lengket banget Lengket ya, napal ke walaupun ya. hujan juga gitu kan. Tapi mungkin ya teman-teman yang lain kayak Om Eja atau Om Duseng itu kan mungkin karena perjalanannya udah terlalu jauh, komstir yang terlalu ini bannya juga udah jadi agak
slip gitu. Slip. Kalau saya sih enggak ya. Iya. Tapi akhirnya kita berhasil nggak nyebrang ke Berhasil, bro. Sabang? Berhasil ya. Jam 4 sebelum pergi kita udah nyampe. Ada tragedi apa waktu sebelum kita mau nyampe? Nah, tragedinya itu kebodohan itu mah. Itu mah kebodohan si Husen lagi. Nanti ada teman-teman si Husen hadir di podcast ini. Gimana Om Husen? Gimana ceritanya? Bego, dia mah bego. Gimana gitu begonya gimana? Setelah sampai pelabuhan lah. Ya, setelah sampai pelabuhan, yang saya tahu kan dia tuh buru-buru. Ternyata itu tuh bukan pembelian tiket. Itu mah untuk isi kartu Imani. Karena harus pakai Imani ya. Betul. Terus ternyata gimana Om Chris? Kalau beliau masuk, dia kan motornya ditinggalin. Ditinggalin, pas balik lagi itu si kuncinya itu ada di dalam jok. Kuncinya jadi ada di dalam jok dia posisinya, dan si motor itu dalam kondisi mati ya. Mati. Kondisi mati. Pas mau dijalanin lagi gimana Om Nggak Chris? bisa. Nggak bisa. Jadi motornya nggak bisa nyebrang ke Sabang. Iya. Ya, akhirnya kita sepakati karena ini waktu udah makin mepet ya. Udah makin mepet. Untuk udah nyari mau pergi bengkel banget. lagi kayaknya agak Nggak susah. bisa. Waktu Karena udah posisinya di dalam jok dan mesin motor dalam kondisi mati. Mau ngebuka joknya kan nggak bisa. Betul. Ya. Akhirnya ya Dia udah sedih. kesepakatannya gimana Om Chris? Ya Motornya akhirnya di motornya diparkirin. Orangnya karena saya kasihan ya saya bonceng. Asalnya si Husen ini Om Husen ini mau kita tinggalin. mau tinggal Karena nggak bawa motor. Nggak bawa motor. Tapi udah menangis ya. Udah nangis, mukanya udah aduh sedih gitu kan. Aduh. Tapi saya lah best friend gitu Iya, kan. best friend. Sama Libra kalau kata Om Husen. Virgo. Virgo. Jadi saya temenin kan sama Mamang dulu awalnya nih sambil dibercandain lah gitu. Emang sedih itu mah. Udah perjalanan 3.000 tinggal 100 kayaknya. Dia nggak Tinggal nyebrang. Iya. Motornya nggak nyampe ya. Nggak nyampe. Dan bajunya pun nggak ada ya. Bajunya nggak punya, pinjam punya Mamang Ikoy. Kasihan banget itu sampai kolor, celana, baju. Tapi akhirnya sama Om Chris ini dibonceng, motornya ditinggalin di pelabuhan ya. Ya kesedihan lah itu. Pelabuhan, akhirnya kita nyebrang ya jam 4 ya. Ya. Nyebrang, nyampe Sabang dan alhamdulillah kita semua selesai gak ya? Ya, alhamdulillah maghrib udah sampai Sabang. Maghrib udah sampai Sabang, istirahat. Besoknya kita foto aja sih ya. Foto di aja. kilometer 0 di Sabang ya sudah selesai mungkin ya. Wah, Sabang. Akhirnya kita bisa Berenang ya, Om Chris ya. berenang di pulau apa ya namanya teh? Ya salah satu di Sabang lah. Ya, jadi dia Sabang mah- itu Dia indah mah banget. sare. Indah banget. Kalau saya mah tidur karena capek. Jadi saya tidur. Ini anak-anak pagi-paginya pada berenang ya. Iya, itu. Pada berenang di pantai Sabang nggak ya, di Ya Laut ada Sabang. itu Om Duseng nanti kalau ada nanti di sinilah. Itu Oke. kayak apa? Kuda lepas di gedogan kayaknya dia. Loncat balik. Oke. Loncat. Nggak ada capeknya dia mah emang. Siap, Om Chris ini udah selesai perjalanan dari Bandung ke Sabang. Kalau Om Chris kesan-kesannya gimana tuh Om Chris selama 7 hari atau mungkin sekitar 8 hari nggak ya kita total bersama? Ada kesan-kesannya? Wah itu melampaui ekspektasi, melampaui batas kemampuan saya kayaknya. Kalau saya sendiri mah mungkin nggak Takut ya, takut lah. Tapi karena bareng sama anak-anak ya. Tapi kesan-kesannya apa tuh Om Chris? Alhamdulillah bahagia banget lah, maksudnya bahagia teh dalam arti bahagia yang Gening bisa ke sini gitu, Pulau Sumatera guys gitu. Ternyata beda banget sama Pulau Jawa. Dari jalan, kelokan, pemandangan. Orangnya juga ramah-ramah ya Om Orangnya Chris ya. ramah kayak ngelihat bule kalau ngelihat saya mah kan guys ya. Tapi paling berkesan nggak ya? Salah satu wishlist ya Om Chris? Iya, salah satu wishlist. Ya kita bisa penuhin nggak ya? Alhamdulillah, cuman ya insiden kaki saya keinjak itu jadi saya nggak bisa berenang guys, jadi cuma tukang foto-foto. Oke, paling sekian dulu mungkin ya cerita Ya. dari edisi Bandung Sabang. Ya mudah-mudahan sih sebenarnya ini apa namanya jadi dokumentasi kita nggak ya? Betul, Mungkin nanti betul. kalau kita udah tua kita bisa lihat lagi video ini jadi Ya. dokumentasi kita ya. Betul. Dan apa namanya ya membuat kita semangat nggak ya? Bahwa Alright. kita pernah melakukan perjalanan dari Bandung ke Sabang. Kalau menurut kita sih ini cukup luar biasa buat kita yang biasanya jalanannya cuma ke Pangandaran ya. Ngaringgul. Ke Ciwidey, ke Naringo, tiba-tiba kita punya ide buat ke Sabang, ke Aceh ya. Ini jadi salah satu kenangan mungkin ya. Amin, Tapi mungkin nanti ya. teman-teman yang lain kita ajakin ya. Undang dulu di podcast ini ya guys. Bukan podcast sih mah ngobrol ya. Oke satu. Ya. Oke, paling terima kasih hatur nuhun ya. Terima kasih Assalamualaikum guys. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.